Ya teman-teman, sebelum kita mau belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Seberapapun kami yang ada pada malam hari ini, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati dan menolong kami di dalam mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Sadar kami hidup di tengah dunia yang tidak semakin baik. Banyak tawaran, banyak godaan, dan banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan, sehingga kami tahu mengikuti Engkau, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadikan hidup kami cermin bahwa Kristus ada dalam hidup kami, sehingga melalui hidup kami yang sementara di dunia ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati renungan pada malam hari ini dan berkati kami semua yang ada di tempat ini. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami boleh lagi dimampukan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Malam hari ini kita mau belajar doktrin prainkarnasi Yesus Kristus. Sebelumnya saya mau bertanya, menurut saudara, siapa yang duluan ada? Yesus Kristus atau Abraham? Atau siapa yang duluan ada? Dari tokoh agama mungkin Siddhartha Gautama atau Yesus Kristus? Atau Konfusius yang lebih dulu atau Yesus Kristus? Oke, menurut Pak Hamfri Abraham. Menurut Bu Sandi, Yesus Kristus atau tokoh agama lain? Oke, untuk menjawab itu, mari saudara kita mau belajar doktrin prainkarnasi Yesus Kristus. Saudara, prainkarnasi Yesus atau doktrin prainkarnasi Yesus ini bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan skeptis. Skeptis di sini adalah artinya orang-orang yang kurang percaya atau meragukan tentang keilahian dari Yesus Kristus. Dan mereka juga kurang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kekal. Mereka juga tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Mereka bertanya, apakah benar Yesus itu adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal? Ataukah Yesus hanyalah manusia yang memiliki moral yang tinggi dan keteladanan yang patut dicontoh? Dengan kata lain, mereka berkata, Yesus itu bukan Allah. Mungkin saudara pernah mendengar, dan kita tahu bahwa saudara-saudara kita dari seberang mengakui Yesus itu hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah seorang manusia yang memiliki moral yang tinggi, sehingga dia adalah orang yang baik, orang yang memberikan bantuan, peduli terhadap orang. Tapi mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pernah mendengar bahwa ada orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan hanya mengakui Yesus sebagai Nabi? Mengapa saudara? Karena mereka tidak paham akan doktrin ini, akan praeksistensi atau prainkarnasi dari Yesus Kristus. Sekarang kita mau masuk pelajarannya. Apa yang dimaksud dengan prainkarnasi? Prainkarnasi saudara memuat dua kata, yaitu pra dan inkarnasi. Pra itu artinya memiliki arti sebelum. Pra, sebelum. Sedangkan kata inkarnasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu incarnatio, yang berarti dalam daging
dalam tubuh. Jadi prainkarnasi adalah sebelum Yesus lahir ke dunia, atau Kristus telah ada sebelum dilahirkan di Bethlehem. Dan tidak ada manusia, satupun tidak ada manusia yang punya praeksistensi atau prainkarnasi sebelum dia dilahirkan. Ngerti ya saudara? Jadi setiap manusia itu baru ada atau baru eksis setelah dia lahir, atau ketika dia dilahirkan baru dia eksis. Tapi hanya Yesus yang sudah ada prainkarnasi sebelum dia dilahirkan. Dan ini adalah untuk menunjukkan keilahiannya, bahwa dia adalah Allah. Karena itu saudara, kita mau belajar dari Alkitab yang menyaksikan bahwa Yesus sudah ada sebelum dia lahir ke dalam dunia. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang tanpa awal dan tanpa akhir. Mari kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, Kejadian 1 ayat 26 ini konteksnya adalah tentang penciptaan alam semesta. Waktu dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini adalah menunjuk 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Berarti saudara, dari ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengambil bagian dalam penciptaan alam semesta dan manusia, sehingga membuktikan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, sebelum manusia diciptakan. Berarti Yesus sudah eksis, atau Yesus prainkarnasi, dia sudah ada sebelum dia dilahirkan. Ngerti ya di bagian ini ya? Jadi ayat ini membuktikan bahwa Yesus mengambil bagian dalam penciptaan alam semesta, dan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ayat yang kedua, Kejadian 18 ayat yang pertama dan ayat yang ke-16. Kejadian 18. Lebih jelasnya lagi sampai ayat yang kedua ya, dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara, konteks dari ayat ini adalah bahwa Allah atau Yesus menjanjikan kepada Abraham dan Sarah untuk mendapatkan anak di usianya yang sudah lanjut. Sehingga pada ayat yang pertama, Yesus menampakkan diri dalam bentuk malaikat. Dikatakan ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang Abraham duduk di pintu kemahnya. Yang ayat kedua, ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Kata 3 orang berdiri itu menunjukkan bahwa itu adalah malaikat. Dan tujuan dari Allah menampakkan diri adalah untuk menguatkan iman dari Abraham dan Sarah, bahwa mereka atau janji Tuhan akan digenapi
mereka akan mendapatkan seorang anak. Dan ini bisa kita lihat janji Tuhan di kejadian sebelumnya, itu Kejadian 17. Sedangkan ayat yang ke-16 dari Kejadian 18 berkata, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Saudara, konteks ayat ini adalah Tuhan ingin memberitahukan kepada Abraham tentang hukuman yang akan terjadi pada Sodom dan Gomora. Kata berangkatlah orang-orang itu dari situ, itu menunjukkan, atau kata mereka itu menunjukkan Tuhan menampakkan diri dalam bentuk manusia. Tujuannya yaitu memberitahukan kepada Abraham tentang hukuman kepada Sodom dan Gomora. Jadi saudara, dari kedua ayat ini, dari Kejadian 18 ayat 1 dan ayat yang ke-16, ini membuktikan bahwa Yesus atau Tuhan sudah ada sebelum Ishak dilahirkan. Yesus sudah ada sebelum Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Sedangkan ayat-ayat ini membuktikan bahwa ini terjadi sebelum Yesus lahir. Berarti Yesus sudah eksis sebelum Ishak dilahirkan, sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan. Juga dalam Yosua 5 ayat yang ke-13 kita baca. Yosua 5 ayat yang ke-13. Yosua 5 ayat yang ke-13. Kita baca, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Saudara, dalam Yosua 5 ayat ke-13, Yesus menampakkan diri dalam bentuk panglima perang pasukan Allah, di mana dikatakan bahwa dia adalah Tuhan. Ini dapat kita lihat di ayat yang ke-14. Dikatakan dalam ayat ke-14, Yosua menyembah orang itu. Berarti Yosua tahu dia itu adalah Allah yang memberikan sebagai wujud dari panglima perang itu adalah Allah. Karena itu Yosua menyembah orang itu dan orang itu menerima sembah dari Yosua. Ini nanti bisa saudara baca di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Dan tujuan Tuhan menampakkan diri adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan tetap menyertai bangsa Israel dan memberikan petunjuk bagaimana menghancurkan tembok Yeriko. Dan dari ayat ini juga membuktikan keberhasilan bangsa Israel sepenuhnya tergantung pada kehadiran Allah sebagai panglima perang. Jadi saudara, Yesus sudah ada pada saat Yeriko, tembok Yeriko itu akan dihancurkan. Jadi bukannya Yesus ada waktu dia lahir, tapi Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Di mana ayat-ayat ini membuktikan tentang eksisnya Yesus sebelum dia dilahirkan. Juga dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, dalam ayat ini saudara menyatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Dan dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang dari kekekalan sudah berada bersama dengan Allah Bapa
dan Allah Roh Kudus. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Yesus tidak diciptakan. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah Allah yang kekal. Dia tidak diciptakan. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Sampai di sini saudara ngerti? Berikutnya ya, ayat yang terakhir dari Yohanes 8 ayat yang ke-58. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Humphrey. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi saudara, Yesus sudah ada sebelum ada Abraham. Dan ayat ini bukan hanya mengatakan bahwa Dia lebih tua dari Abraham, tapi juga sebagai klaim tentang praeksistensinya Yesus. Dia sudah ada sebelum Dia dilahirkan ke dalam dunia. Karena Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berawal dan Allah yang tidak berakhir. Dan Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, pencipta dunia, sumber kehidupan. Oke, dari semua ayat saudara ngerti? Nanti ya kalau mau tanya kita masuk lagi. Untuk apa? Terakhir, untuk apa kita belajar prainkarnasi atau praeksistensi? Dan apa relevansinya dengan hidup kita? Yang pertama saudara, kita belajar prainkarnasi ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang tanpa awal dan tanpa akhir. Sehingga relevansinya bagi kita sebagai manusia adalah kalau Dia adalah Allah yang kekal, berarti Dia mampu memberikan hidup yang kekal bagi manusia. Tapi ada syaratnya. Manusia harus percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, relevansinya bagi kita adalah karena Yesus adalah Allah yang kekal, berarti penyertaannya Yesus bagi kita juga kekal. Artinya penyertaan Yesus bagi kita untuk selama-lamanya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Janjinya dalam Ibrani 13 ayat ke-5 berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dan inilah janji penyertaannya, bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Berarti Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan ini adalah fungsinya adalah membuat iman kita menjadi kuat. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Sampai kapanpun Tuhan menyertai kita. Dan poin yang ketiga dari kita belajar prainkarnasi adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang maha besar. Karena apa? Karena Dia lebih besar dari apapun juga. Dia lebih besar dari tokoh-tokoh manapun juga. Dari Siddhartha Gautama, dari Konfusius, dari Abraham dan lainnya. Dia adalah Allah yang besar, maha besar. Berarti saudara, kalau Dia Allah yang besar, berarti Dia lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Dia lebih besar dari problema yang kita jalani. Karena itu saudara,
Kita semakin memiliki iman jika kita percaya dengan kita memiliki Allah yang besar, kita tidak takut menghadapi setiap pergumulan dan masalah. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan inilah yang akan membuat kita berani dan tidak takut menghadapi problema apapun. Tuhan kita sebagai Allah yang maha besar, Dia akan menolong kita menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang kita alami. Allah kuasa Tuhan, Kau adalah Allah yang maha kuasa. Karena itu kami mau serahkan dan membawa setiap doa-doa kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami mau bersatu hati mendoakan setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mengangkat nama-nama mereka Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Linda Chen, Ibu Sylvia Sau, Ibu Yanti Jones, Joni, dan semua teman-teman kami yang saat ini sedang kurang enak badan. Mereka terserang flu, banyak yang batuk dan pilek Tuhan. Karena itu kami mau berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan daripada Tuhan boleh memulihkan setiap saudara-saudara kami yang sakit, sehingga mereka boleh disembuhkan dan boleh lagi datang mengikuti persekutuan pada setiap hari Jumat maupun pada ibadah hari Minggu. Semua saudara-saudara kami yang terserang flu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, sehingga melalui setiap makanan atau apapun yang masuk ke dalam tubuh mereka, Tuhan berkati sehingga boleh menjadi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga terus mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga masih dalam keadaan lemah tubuh, untuk Ibu Lilia Chandra, untuk Ibu Nina Panginda. Tuhan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemulihan yang dari Tuhan boleh memulihkan kesehatan mereka. Juga kami mau serahkan untuk adik kami Arthur Palar Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan yang sempurna boleh terjadi buat adik kami Arthur Palar, sehingga melalui hidupnya boleh menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan biarlah melalui hidup Arthur banyak juga remaja maupun teman-temannya boleh dibawa kepada Tuhan, melihat hidup dia yang telah diubahkan. Oh Tuhan, kami serahkan adik kami ini ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Juga kami teringat Tuhan untuk adik-adik kami juga yang masih lemah tubuh, untuk cucunya Ibu Linda Chen, kami mau berdoa untuk Asher, untuk Rafa, untuk Charlie. Oh Tuhan Yesus, kasihani adik-adik kami ini Tuhan, dan biarlah Kau sembuhkan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh pulih secara sempurna. Juga kami mau serahkan untuk baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya. Oh Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu kami serahkan kesembuhan dari baby Noah ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menutup lubang kecil yang ada di jantungnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami mau serahkan untuk semua para senior kami. Kami serahkan untuk Om Paul Wardana, untuk Tante Lena, untuk Tante Lucy, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Pualamsyah, Om Edi maupun Tante Arlina. Oh Tuhan Yesus,
Ke dalam tangan-Mu kami serahkan para senior kami. Engkaulah penghibur mereka, Engkaulah sahabat mereka di dalam mereka menjalani hari-harinya. Biarlah mereka terus bersandar hanya kepada Tuhan, bahwa sesuai janji-Mu, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu kami serahkan para senior kami ke dalam tangan-Mu. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Indra, untuk Pak Humphrey, dan juga para senior kami lainnya. Tuhan, tolong mereka, biarlah mereka tetap terus melayani-Mu walaupun umur mereka semakin bertambah. Tapi biarlah hidup mereka boleh menjadi kesaksian bagi kami yang muda-muda ini untuk tetap semangat melayani Tuhan. Pakai mereka lagi semakin heran sehingga melalui hidup mereka ini hanya nama Tuhan Yesus yang diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan untuk setiap anak, mantu, cucu dari para senior kami. Tuhan, berkati mereka semua. Biarlah mereka menjadi anak, mantu maupun cucu yang sungguh mengasihi Engkau, yang sungguh takut akan Engkau, yang hormat akan orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau serahkan pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk para aktivis dari IJNC. Tuhan, berkati para aktivis dari gereja-Mu. Jadikan mereka adalah aktivis-aktivis yang setia melayani Tuhan dengan motivasi yang murni mengasihi Tuhan. Tolong semua jemaat IJNC menjadi jemaat maupun aktivis yang tetap kompak, yang tetap setia dalam ibadah dan juga saling mengasihi dan mendoakan. Juga kami teringat untuk pelayanan dari gembala kami yang saat ini sedang berada di Vancouver, Kanada. Tuhan, berkati pelayanan Pak Edi di sana. Berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, sehingga melalui kehadiran dia, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berkati juga perjalanan pulang untuk hari Senin depan, sehingga Pak Edi boleh tiba di LA juga dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya juga kami mau serahkan bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan, berkati negara ini, biarlah negara ini semakin lagi hidup di dalam takut akan Engkau. Berkati para pemimpin dari negara Indonesia. Tolong mereka Tuhan diberikan juga hati yang takut akan Engkau, sehingga memimpin bangsa dan negara Indonesia, memikirkan bangsa dan rakyat Indonesia untuk kemajuan dari negara ini. Bukan hanya memikirkan pribadi maupun memikirkan diri sendiri. Karena itu kami serahkan setiap pemimpin negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka juga hati yang sungguh mau melayani negara Indonesia, sehingga melalui negara ini juga Tuhan, boleh banyak orang mengenal Engkau. Kami serahkan tiap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di sana juga. Biarlah boleh menjadi kesaksian melalui hidup mereka. Boleh banyak jiwa dibawa kepada Tuhan dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan untuk Amerika Tuhan. Tuhan berkati negara ini sehingga tercipta kebangunan rohani dan moral. Khususnya kami mau berdoa untuk pertobatan dari kaum liberal. Dan pakai setiap anak-anak Tuhan maupun gereja Tuhan di negara ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa Injil dan memberitakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya juga kami mau serahkan pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati pekabaran Injil melalui media sosial, melalui literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program gereja dan lain sebagainya. Tuhan berkati ini semua Tuhan, sehingga melalui pekabaran Injil banyak orang juga boleh mengenal Engkau dan boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami mau serahkan setiap pergumulan dan masalah pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Banyak hal mungkin kami tidak dapat mengatakan kepada orang-orang, tapi biarlah hanya Tuhan Yesus yang tahu setiap pergumulan kami. Dan biarlah kami
semakin mengandalkan Engkau. Buat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Ajari kami untuk tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan dan menolong dalam setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Inilah Tuhan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau hadir di tempat ini dan Kau mendengar setiap seruan dan doa kami. Dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang terindah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pergumulan, masalah, maupun apapun yang kami hadapi hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus yang akan menjawab setiap seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, 2 hari lagi kita tetap ada ibadah di tempat ini jam 11 pagi. Mari saudara kita beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.